Oke kawan-kawanku semuanya, cemananya? Sehatnya kalian? Sehat lah ya kan? Kalau nggak sehat, nggak mungkin tertonton kalian video ini, nggak mungkin juga tertengok kalian video ini ya kan? Ya, semoga saja kita selalu diberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan serta kesehatan yang paling utama, yakni kesehatan kantongi. Nah, tapi kan sebelum kita lanjutkan di videonya, seperti biasanya bagi kawan-kawan yang baru bergabung, waktu dan tempatnya kami persilakan buat pencet tombol subscribe pada channel Si Dodo, karena sejatinya channel ini akan memberikan kita semua tentang edukasi, eksplorasi, serta petualangan seru para petani, khususnya pada kebun sawit. Cuman langsunglah kalian gerakkan tangan kalian itu ya kan. Jangan asik kalian gerakkan tangan kalian itu ke arah-arah yang tak berfaedah ya kan kawan, bahaya itu nantinya ya kan. Sesat nantinya itu ya kan. Nah, jadi kawan-kawan, ngomong-ngomong tentang jarak tanam sawit, kawan-kawan udah pada tahu belum kalau para petani sawit sukses biasanya menggunakan jarak tanam 9x9 untuk pemosisian kebun sawit milik mereka. Namun yang menjadi pertanyaannya, mengapa mereka selalu menggunakan jarak tanam 9x9 sebagai jarak tanam yang paling ideal? Nah, kalian penasaran nggak nih? Nah, mari kita bahas di video ini ya kan. Nah, pastikan buat kalian tonton sampai habis ya, biar nggak ada salah paham antar kita ya kan. Biar nggak salah paham juga nanti kalian dengarnya kan. Nanti kira-kira kalian bilang nggak cocok pula, gawat pula lah aku nanti kalian tuntut ya kan. Ya pastinya kalian simak lah ini videonya sampai habis ya kan. Nah, jadi sebenarnya jarak tanam 9x9 itu banyak dipakai karena memberikan keseimbangan antara pemanfaatan cahaya matahari, kemudian ruang akarnya, kemudian produktivitas per pohonnya, dan baik per hektarnya juga nantinya bakal dimudahkan ya kan. Kemudian ada juga nantinya kemudahan manajemen seperti panen, pemupukan, ataupun dia misalnya kalau kita ada kebun sawit milik kita itu ada jalan ya kan, jadi jalannya itu diakses lebih gampang lah dibilang. Setelah itu nanti juga adanya kompatibilitas dengan praktik komersial yang sudah banyak diuji. Jadi orang-orang terdahulu itu ya kan, orang-orang pakar-pakar ahli petani sawit itu jadi udah diuji orang itulah jarak tanam 9x9 itu. Makanya lah kenapa aku bilang ini salah satu kunci rahasia sukses para petani sawit. Nah, kemudian pedoman teknis dan manual ergonomi internasionalnya juga merekomendasikan pola 9x9 dalam posisi segitiga sama sisi untuk menangkap cahaya secara efisien pada kondisi lahan datar. Nah, itulah kan aku bilang ini memang betul udah direkomendasikan lah sama orang-orang yang profesor sawit itu. Makanya aku bilang ini lagi-lagi nggak bosan, aku bilang ini menjadi salah satu kunci rahasia petani sukses ya kan. Nah, jadi manfaat jarak tanam 9x9 itu diantaranya yang pertama yaitu pemanfaatan cahayanya ya kan. Nah, jadi pemanfaatan cahayanya itu lebih efisien sehingga nantinya meningkatkan produksi per hektarnya. Nah, hal ini juga nanti bakalan membuat setiap pohonnya mendapatkan ruang berbentuk heksagon sehingga distribusi cahaya antar tajuk jadi lebih baik ya kawan-kawan. Dan hal ini akan menunda penutupan tajuk yang terlalu cepat. Nah, hal ini juga membantu mengoptimalkan fotosintesis dan produksi tandan per hektarnya dalam jangka menengah. Banyak pedoman ergonomi menyarankan pola 9x9 untuk menangkap cahaya yang lebih efisien. Kemudian yang kedua yaitu keseimbangan antara kompetisi dan populasi. Nah, dengan jarak tanam 9x9 maka dalam per hektarnya kita bisa menghasilkan 142 sampai 143 pohon. Nah, dengan ini jumlah pohon cukup untuk memaksimalkan hasil perlahan tanpa menimbulkan kompetisi antara akar daun secara berlebihan. Kalau udah terjadilah kompetisi antara akar dan daun itu nantinya akan menurunkan ukuran tandan per pohonnya pada umur yang udah memasuki usia menengah hingga tua lah dibilangnya kan. Karena hal itu sudah diteliti, melakukan penelitian ya kan, sehingga menunjukkan kisaran komersial sering berada di angka 120 sampai 150 dalam per hektarnya. Jadi kebanyakan lah dia kalau nggak menggunakan jarak tanam 9x9 ya kan. Nah, kemudian manfaat yang ketiga yaitu dengan berat tandan dan produktivitasnya nantinya akan
akan terjaga. Banyak bukti di lapangan sudah terjadi ya kan, apalagi studi lokal ataupun akademik melaporkan bahwa jarak tanam 9x9 sering menghasilkan berat tandan buah segar dan produktivitasnya yang lebih baik dibandingkan beberapa jarak yang lebih rapat, misalnya 8x8 ya kan. Hal ini karena adanya ruang tajuk yang cukup agar setiap pohonnya bisa berkembang secara optimal. Kemudian manfaat yang keempat yaitu ventilasi dan pengendalian penyakit ataupun hamanya itu jauh lebih gampang ya kan, karena ruang antar tajuk yang baik mengurangi kelembapan mikro di bawah tajuk. Nah, memperbaiki sirkulasi udara sehingga risiko penyakit jamur dan beberapa hama yang menyukai kelembapan tinggi itu menjadi berkurang. Hal ini juga penting untuk meminimalkan kehilangan hasil dan mengurangi frekuensi pengendalian hama. Kemudian manfaat yang kelima yaitu stabilitas angin dan perkembangan tajuk, karena jarak yang memadai membantu tajuk tumbuh lebih optimal dan menurunkan resiko saling menimpa yang dapat menyebabkan patah akibat angin kencang ya kan. Jadi kalau angin-angin kencang itu risikonya jadi lebih tinggi ya kawan-kawan. Apalagi kalau kebun sawit kita itu lahannya miring ya kan. Makanya kalau lahan kawan-kawan itu di lahan miring ya kan, pola dan jarak ini mempermudah pengaturan penopang alami dan konservasi tanahnya itu menjadi lebih optimal ya kawan-kawan. Kemudian di manfaat yang keenam yaitu kemudahan manajemen. Nah, kemudahan manajemen itu yang dimaksud yaitu seperti panen, pemupukan, sanitasi dan akses lainnya. Nah, jarak tanam 9x9 ini memungkinkan pembuatan jalan panen ataupun avenue yang terencana menjadi lebih lebar dan interval, serta juga memudahkan pengaplikasian pupuk, pestisida dan pembersihan janjang. Nah, efisiensi tenaga kerjanya jadi lebih baik ya kan, dan kehilangan buah menjadi menurun. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu fleksibilitas untuk intercropping pada tahun awal-awal. Nah, maksudnya itu di sini kan pada tahun-tahun muda itu saat tajuk belum penuh ya kan, ruang antar baris 9x9 ini nantinya memberikan kesempatan untuk menanam tanaman di sela-sela, misalnya kayak jagung, ubi, ya, kacang-kacangan, terserah kalian lah mau kalian tanam apa di situ. Asal nggak kalian tanam aja lah di situ, utang-utang ya kan. Ya maksudnya itu kan kayak gini weh. Jadi sebelum panen itu sela-selanya itu bisa kita seling-selingi loh pakai tanam-tanaman lain. Nah, itulah kegunaan jarak tanam 9x9-nya weh. Nah, ngerti kalian kan? Ya ibarat katanya sambil menyelam sambil minum air lah kalian kan. Nah, jadi kalau sawit itu kan lama sih proses menghasilkannya kan, 3 sampai 4 tahun. Nah, jadi sebelum mencapai proses di situ kalian kan bisa menaruh tanam-tanaman di antara sela-selanya, karena kalian sudah menggunakan jarak tanam 9x9. Nah, maksudlah ya kan yang kayak gue bilang itu. Masa nggak ngerti kalian? Parah kali lah kalian kok itu ya kan weh. Nah, kemudian di pertimbangan yang terakhir yaitu pertimbangan antara ekonomi dalam jangka panjang. Nah, biasanya jarak tanam 9x9 sering dianggap sebagai kompromi ekonomis karena biaya bibit tidak terlalu tinggi dibanding kerapatan yang ekstrim, tetapi produksi per hektarnya menjadi lebih kompetitif. Karena ada juga studi MPOB yang menganalisis ekonomi kerapatan berbeda dan menunjukkan bahwa optimum ekonomi bergantung pada jenis tanah. Misalnya di tanah gambut kadang kadensitas tanahnya juga lebih tinggi, itu bisa lebih dianjurkan lah, dan harga komoditasnya juga menjadi lebih dibilang lebih efisien lah gitu ya, karena artinya 9x9 ini adalah bukti pilihan konservatif yang banyak terbukti dan menguntungkan di banyak segala sesuatu dan kondisi. Makanya lagu bilang sama kalian ya kan, itulah mengapa jarak tanam 9x9 itu merupakan jarak tanam yang ideal, karena dengan jarak tanam 9x9 banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan. Nah, kalau kayak gitu sampai bertemu di video selanjutnya kawan-kawan. Dadah.